Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat malam pemirsa, terima kasih sudah berkenan menyempatkan diri berkumpul di dalam satu wadah, yaitu channel Jawa Buana. Tentunya yang selalu memberikan informasi dan ilmu pengetahuan tentang sejarah di Nusantara. Kali ini channel Jawa Buana akan membahas sejarah Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Karo, Sumatera Utara memiliki 17 kecamatan, 259 desa, dan 10 kelurahan. Batas wilayah Kabupaten Karo, Sumatera Utara adalah sebelah utara Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang, sebelah selatan Kabupaten Dairi dan Toba Samosir, sebelah timur Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun, sebelah barat Provinsi Ngangro Aceh Darussalam. Oke, untuk melihat sejarah Kabupaten Karo, Sumatera Utara selengkapnya, mari saksikan video berikut ini sampai tuntas. Kabupaten Karo dengan ibu kota Kabanjahe bukan hanya terkenal sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai simbol keagungan alam dengan dataran tingginya yang subur serta Gunung Sinabung yang megah. Terbentuknya Kabupaten Karo di Sumatera Utara tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang suku Karo itu sendiri. Suku Karo telah mendiami wilayah ini sejak zaman prasejarah dengan budaya dan tradisi yang kaya serta unik. Wilayah Karo yang terletak di dataran tinggi menawarkan tanah yang subur dan iklim yang sejuk sehingga cocok untuk pertanian dan perkebunan. Pada masa penjajahan Belanda, wilayah Karo menjadi bagian dari Kepresidenan Sumatera Timur. Pada saat itu, masyarakat Karo mulai mengenal administrasi modern dan terlibat dalam perdagangan yang lebih luas. Keberadaan Gunung Sinabung yang menjadi latar belakang pemandangan Kabupaten Karo juga telah lama dikenal sebagai salah satu gunung berapi aktif di Indonesia dengan letusan-letusan yang tercatat sejak awal abad ke-20. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia memulai pembentukan wilayah administratif yang lebih terstruktur, yaitu tepatnya pada tahun 1956 melalui Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956. Kabupaten Karo secara resmi dibentuk. Pembentukan ini bertujuan untuk memudahkan administrasi pemerintahan dan mempercepat pembangunan daerah. Kabanjahe dipilih sebagai ibu kota kabupaten karena posisinya yang strategis dan telah menjadi pusat kegiatan masyarakat sejak lama. Kabupaten Karo kini dikenal sebagai daerah yang kaya akan hasil pertanian, terutama sayur mayur, buah-buahan, dan bunga. Pasar tradisional di Kabanjahe menjadi salah satu destinasi utama bagi para petani untuk menjual hasil panen mereka. Selain itu, sektor pariwisata juga berkembang pesat dengan daya tarik utama seperti Danau Toba yang dapat dicapai dalam waktu relatif singkat dari Kabanjahe serta berbagai objek wisata alam lainnya. Gunung Sinabung dengan segala keindahan dan aktivitas vulkaniknya telah menjadi ikon dari Kabupaten Karo. Meskipun letusan-letusan Gunung Sinabung telah menyebabkan dampak yang signifikan bagi masyarakat sekitar, semangat dan ketangguhan masyarakat Karo dalam menghadapi bencana alam patut diacungi jempol. Upaya mitigasi bencana dan bantuan dari pemerintah serta berbagai lembaga juga terus dilakukan untuk memastikan keselamatan warga. Dalam beberapa dekade terakhir, Kabupaten Karo terus berkembang dengan berbagai infrastruktur yang dibangun untuk mendukung perekonomian serta kesejahteraan
kesejahteraan masyarakatnya. Pendidikan, kesehatan, dan layanan publik semakin ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin modern. Namun di balik segala kemajuan yang dicapai, Kabupaten Karu tetap mempertahankan kearifan lokal dan tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat, tarian tradisional, dan bahasa Karu masih menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan segala pesonanya, Kabupaten Karu menawarkan perpaduan antara sejarah, budaya, dan keindahan alam yang menakjubkan. Sejarah panjang sejak terbentuknya Kabupaten Karu hingga menjadi salah satu kabupaten yang berpengaruh di Provinsi Sumatera Utara ini adalah bukti ketangguhan dan daya tarik yang tidak pernah pudar. Kerajaan di Tanah Karu berdasarkan sejarah perkembangannya, sebelum adanya kerajaan-kerajaan di Tanah Karu, masyarakatnya hanya terdiri dari bangsa tanah yang menumpang dan datang dari luar. Pada waktu itu, pimpinan diangkat dari marga tanah dibantu oleh senina dan anak berunya yang lama-kelamaan mendirikan suatu kesan, dan pimpinannya tetap berasal dari keluarga bangsa tanah itu. Beberapa kesayan tersebut mengadakan perserikatan yang disebut urung dengan pimpinannya yang disebut Bapak Urung. Dengan terbentuknya kepemimpinan dalam satu urung, maka semakin menonjollah keinginan berkuasa untuk menjaga prestis, sehingga akhirnya terjadi perselisihan antara urung yang satu dengan urung yang lainnya. Sekitar tahun 1607 sampai tahun 1636, Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda mengadakan penyebaran agama Islam ke Tanah Karu. Melihat adanya perselisihan antara urung-urung yang terdampar di Tanah Karu, maka utusan Raja Aceh yang disebut Tuan Kita meresmikan 4 kerajaan adat yang disebut Sibaya, yang diperintah oleh 4 orang raja yang mempunyai luas daerah yang berbeda-beda, yaitu Kerajaan Lingga terdiri dari 6 urung, 12 kuta yang berkedudukan di Kabanjahe, urung 3 Kuru yang berkedudukan di Lingga, urung Ngaman yang berkedudukan di Ngaman, urung 3 Pancur yang berkedudukan di 3 Pancur, urung Teran yang berkedudukan di Batu Karang, urung Tigan Derket yang berkedudukan di Tigan Derket. Kerajaan Barus Jahe yang terdiri dari 2 urung, yaitu urung Si ke-7 yang berkedudukan di Barus Jahe, urung Si ke-6 yang berkedudukan di Sukanalu. Kerajaan Suka yang terdiri dari 4 urung, yaitu urung Suka yang berkedudukan di Suka, urung Suka Piring yang berkedudukan di Seberaya, urung Aji Nembah yang berkedudukan di Aji Nembah, urung Tongging yang berkedudukan di Tongging. Kerajaan Sari Nembah yang terdiri dari 4 urung, yaitu urung ke-17 Kuta yang berkedudukan di Sari Nembah, urung Perbesi yang berkedudukan di Perbesi, urung Juhar yang berkedudukan di Juhar, urung Kuta Bangun yang berkedudukan di Kuta Bangun. Kerajaan Kuta Buluh yang terdiri dari 2 urung, yaitu urung Namo Haji yang berkedudukan di Kuta Buluh, urung Lang Melas yang berkedudukan di Mardingding. Sedangkan kerajaan Kuta Buluh diresmikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1890. Belanda masuk ke Tanah Karu dengan tujuan berdagang sekaligus melancarkan politik Divide et Impera yang membuat perselisihan antar urung terjadi kembali, disusul dengan kedatangan Jepang, yaitu terjadi pada tahun 1942 yang semakin menambah penderitaan rakyat. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah Kabupaten Karu, Provinsi Sumatera Utara mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Kami channel Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan.
Sampai berjumpa kembali di dalam video channel Jawabanna berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.